Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam juga kepada Bu Alaman sih sebagai dosen kelompok kami. Jadi di sini kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari mini riset kami yang berjudul TikTok Shop Dampak Algoritma terhadap Keberlanjutan UMKM Kreatif. Boleh nih? Oke, jadi sebelum kita masuk pembahasannya di sini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Aurea Evaliani dari Prodi Bisnis Digital dengannya 1710 Saya Farah Salsabila Subagio dari Pendidikan Akuntansi dengan NIM 17156248087. Nama saya Muhammad Rafi dari 170524082 dari program studi manajemen. Saya Samratul Fuada dengan NIM 17066241889 dari Prodi S1 Akuntansi. Saya Angelina Sosialia dengan NIM 17066241886 dari Prodi S1 Akuntansi. Oke, next. Pertama kita bahas untuk bab pertama yaitu pendahuluannya. Jadi transformasi digital saat ini kan udah menjadi katalis utama dari pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2024, ada lebih dari 19,5 juta pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya. Tapi tidak semua dari mereka ini bisa bertahan. Salah satu penyebabnya itu karena tingginya ketergantungan terhadap algoritma yang sifatnya dinamis dan sulit untuk diprediksi. Nah, fenomena TikTok Shop jadi ini tuh menjadi contoh yang nyata. Jadi platform ini awalnya membuka peluang besar lewat sistem rekomendasi berbasis minat pengguna yang banyak digunakan oleh UMKM terutama di sektor fashion, kuliner, dan kerajinan. Namun di sisi lain, ketika TikTok Shop ini dibatasi pada tahun 2023, banyak pelaku usaha yang mulai kehilangan visibilitas dan penurunan pendapat yang cukup signifikan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ketergantungan penuh pada algoritma juga bisa menjadi bumerang bagi keberlanjutan bisnis mereka. Nah, penelitian ini hadir untuk mencoba menjembatani celah dari studi-studi sebelumnya. Kalau sebelumnya penelitian ini banyak fokus di transformasi digital dan e-commerce, penelitian ini lebih dalam menelusuri tentang dampak algoritmik terhadap keberlanjutan finansial UMKM kreatif. Pendekatan juga dilakukan secara multidisiplinar, yaitu menggabungkan aspek bisnis digital untuk memahami mekanisme algoritma TikTok Shop, terus manajemen untuk melihat strategi adaptif untuk pelaku UMKM, dan akuntansi untuk menilai dampak keuangannya. Jadi harapannya penelitian ini bisa memberikan gambaran lebih jelas tentang ketahanan digital UMKM kreatif, terutama dalam menghadapi disrupsi platform yang terus berubah. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah di sini, melihat fenomena perubahan algoritma TikTok Shop dan dampaknya terhadap pelaku UMKM. Penelitian yang kami lakukan mencoba untuk menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan penting berikut. Yang pertama, ada bagaimana pengaruh algoritma rekomendasi TikTok Shop terhadap visibilitas dan performa penjualan UMKM kreatif di Indonesia. Yang kedua, strategi adaptif apa yang diterapkan UMKM untuk menghadapi perubahan algoritma platform. Dan yang ketiga, ada sejauh mana perubahan algoritma mempengaruhi keberlanjutan finansial UMKM kreatif. Boleh di next. Di sini ada tujuan dari penelitian yang kami lakukan. Jadi untuk memahami lebih dalam bagaimana algoritma TikTok Shop ini mempengaruhi keberlanjutan UMKM kreatif, penelitian kami diarahkan pada beberapa tujuan berikut. Yang pertama, ada menganalisis dampak algoritma TikTok Shop terhadap visibilitas dan performa penjualan UMKM kreatif. Yang kedua, mengidentifikasi strategi adaptif yang diterapkan pelaku UMKM dalam merespon perubahan algoritma tersebut. Dan yang terakhir, ada menilai pengaruh perubahan algoritma terhadap keberlanjutan finansial UMKM kreatif. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, di penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM dan pihak pembantu kebijakan. Yang pertama, dari manfaat teoritis, penelitian ini memperluas literatur tentang digital sustainability, serta memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana peran algoritma media sosial, khususnya di TikTok, berpengaruh terhadap berkelanjutan usaha kreatif. Yang kedua adalah manfaat praktisnya, di mana penelitian ini menjadi panduan bagi pelaku UMKM agar mampu mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka. Nah, tujuan ini supaya tidak terlalu bergantung pada algoritma platform tertentu, tetapi tetap bisa membangun strategi digital yang berkelanjutan dan mandiri. Nah, yang ketiga adalah manfaat kebijakan, di mana penelitian ini tuh diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah ataupun platform digital lainnya dalam menyusun kebijakan yang lebih adil, terutama untuk mendukung pemerataan kesempatan dan perlindungan bagi UMKM di era ekonomi digital. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah masih tentang manfaat penelitian. Di keunggulan utama dari penelitian ini tuh ada pada topiknya yang aktual dan relevan dengan kondisi pasca pembatasan TikTok tahun 2023, yang dimana itu sangat berpengaruh terhadap ekosistem digital di Indonesia. Nah, penelitian ini juga menggabungkan 3 disiplin ilmu, yaitu bisnis digital, manajemen, dan akuntansi, yang dimana memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan dan antara algoritma, strategi bisnis, dan keberlanjutan finansial UMKM kreatif. Nah, kontribusi penelitian ini meliputi 1, menyediakan dasar empiris bagi UMKM dan dalam membangun strategi digital berkelanjutan. 2, menjadi acuan akademik bagi penelitian selanjutnya di bidang sosial commerce dan ekonomi kreatif. 3, memberikan konkret untuk memperkuat daya saing di UMKM di tengah perubahan ekosistem digital yang cepat. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah konsep dan teori algoritma TikTok. Nah, dijelaskan bahwa algoritma merupakan sistem yang bekerja berdasarkan aturan tertentu untuk menampilkan konten sesuai dengan minat penggunanya. Nah, menurut Chandra tahun 2003, di sini algoritma menentukan konten apa yang muncul di feed berdasarkan aktivitas pengguna seperti durasi menontonnya, riwayat pencarian, dan interaksinya. Nah, di TikTok juga, hal ini tampak pada fitur For Your Page atau FYP dengan konten yang engagement-nya tinggi, biasanya seperti yang banyak disukai di komentar dan share-nya, akan lebih sering dikorekomendasi. Jadi, semakin interaktif dan relevan kontennya, semakin besar juga peluang muncul di FYP dan menjangkau audiens luasnya. Kemudian, poin kedua yaitu pemasaran digital dan strategi konten TikTok, di mana di poin ini dijelaskan bahwa pemasaran digital itu adalah aktivitas promosi yang memanfaatkan teknologi dan internet menurut Chandra 2023. TikTok itu menjadi salah satu platform yang paling efektif karena menawarkan fitur live streaming dan TikTok Shop yang memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Nah, menurut Elviati dan Helvi tahun 2003, fitur ini tuh membantu UMKM menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya promosi yang lebih rendah. Nah, selain itu, data menurut Yeni Yusra tahun 2003, 80% pengguna internet di Indonesia ini pernah belanja lewat media sosial, dan TikTok Shop menjadi salah satu platform yang paling terpopuler dengan 45% pengguna. Nah, TikTok itu memakai strategi shoppertainment, di mana itu gabungan antara hiburan dan belanja. Jadi melalui strategi ini, pengguna bisa menikmati konten sekaligus berbelanja dengan cara yang menyenangkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan terhadap produk UMKM. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya yaitu poin ketiga, UMKM kreatif dalam ekonomi digital. Nah, UMKM kreatif ini berperan penting dalam ekonomi digital melalui inovasi produk dan juga pemanfaatan media sosial. Itu menurut Erviati dan Helvi tahun 2023. Pergeseran perilaku konsumen menjadikan TikTok Shop sebagai platform strategis memperluas pasar, namun keberhasilan sangat dipengaruhi algoritma yang menentukan visibilitas konten. Nah, menurut Chandra tahun 2023, fitur FYP TikTok ini menentukan jangkauan konten. Pelaku yang memahami algoritma akan lebih kompetitif. Menurut Simit 2025 menegaskan literasi digital dan inovasi kreatif menjadi kunci daya saing, sedangkan pemanfaatan data analitik itu membantu UMKM menyesuaikan strategi promosi secara real time. Untuk poin keempat itu keberlanjutan usaha atau business sustainability UMKM digital, yaitu keberlanjutan UMKM dipengaruhi kemampuan beradaptasi terhadap algoritma digital. Menurut Simit 2025 menilai digitalisasi mendorong efisiensi dan juga memperluas pasar, sedangkan menurut Lokuge dan Duan tahun 2021 itu menekankan pentingnya strategi adaptif menghadapi perubahan perilaku konsumen. Menurut Handaru dan Safari Ningsih tahun 2025 itu menambahkan fleksibilitas manajerial itu menjadi kunci menjaga relevansi bisnis. Nah, dari sisi akuntansi, Batiar et al. Tahun 2025 serta Surjadi et al. Tahun 2024 itu menyoroti pentingnya pemanfaatan data algoritma untuk pengambilan keputusan yang efisien. Dan dengan demikian keberlanjutan UMKM kreatif bergantung pada sinergi antara inovasi digital, strategi adaptif dan juga efisiensi finansial di era algoritma. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya ada metode riset. Poin pertamanya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitiannya dilakukan secara virtual di platform TikTok. Nah, khususnya itu fitur TikTok Shop untuk mengamati interaksi dan strategi UMKM kreatif dalam menghadapi algoritma FYP. Nah, TikTok ini dipilih karena perannya yang signifikan dalam meningkatkan visibilitas, memperluas pasar serta memengaruhi keberlanjutan dan strategi pemasaran digital UMKM. Yang poin keduanya yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif dengan data sekunder untuk memahami pengaruh algoritma TikTok Shop terhadap keberlanjutan UMKM kreatif. Nah, pendekatan ini itu berfokus pada analisis fenomena sosial digital melalui artikel ilmiah, laporan industri, dan data aktivitas pengguna. Desain penelitian ini tuh bersifat eksploratif dan juga interpretatif. Terus menggambarkan hubungan antara algoritma TikTok dan strategi adaptif UMKM dalam mempertahankan visibilitas dan juga daya saing. Oke, boleh di next. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada metode riset, ya, objek dan variabel penelitian. Objek penelitian ini adalah fenomena algoritma TikTok dan dampaknya terhadap kelangsungan UMKM kreatif di TikTok Shop. Fokusnya pada bagaimana sistem rekomendasi memengaruhi visibilitas, strategi pemasaran, dan interaksi pengguna. Variabel penelitian terdiri dari variabel independen, itu adalah algoritma TikTok sendiri, itu rekomendasi, personalitas konten, penyebaran tayangan. Terus ada variabel dependennya, variabel terikatnya itu keberlangsungan UMKM kreatif, penjualan, exposure merek, adaptasi strategi digital, dan analisis kualitatif digunakan untuk memahami keterkaitan keduanya dalam menentukan keberhasilan usaha di ekosistem digital. Terus ada prosedur dan tahapan penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data sekunder. Kita di sini memakai data sekunder, data yang diambil dari artikel kimia, laporan industri, publikasi minta, dan aktivitas sebelum TikTok terkait algoritma dan UMKM kreatif. Terus tahap kedua kita analisis data, itu menganalisis tematik untuk menemukan pola antara algoritma FYP, for you page tadi, terus strategi promosi dan keberlangsungan bisnis. Terus tahap yang ketiga itu penyusunan hasil dan kesimpulan, itu merumuskan temuan utama serta rekomendasi bagi UMKM agar adaptif terhadap perubahan algoritma dan ekosistem digital. Next. Terus selanjutnya ada sumber dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang saya jelaskan, yang berasal dari artikel ilmiah, prosedik, laporan industri, dan aplikasi digital yang membahas pengaruh TikTok dan TikTok Shop terhadap UMKM kreatif. Sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa TikTok Shop telah mendorong pertumbuhan UMKM di sektor fashion, kosmetik, dan kerajinan melalui strategi konten visual, storytelling, dan algoritma rekomendasi yang memaksimalkan jangkauan tanpa biaya promosi besar. Untuk memperoleh data yang relevan, dilakukan tinjauan literatur sistematif pada periode 2020 sampai 2025 menggunakan kata kunci terkait TikTok, algoritma, dan UMKM kreatif dengan sumber utama dari Google Scholar, Scopus, serta portal berita ekonomi nasional. Teknik purposive sampling diterapkan untuk memilih literatur yang menyoroti 3 fokus utama, yaitu produk berorientasi visual, strategi promosi kreatif, dan efisiensi pemasaran digital. Lalu dokumen yang terpilih kemudian dianalisis menggunakan konten analisis dan tematik analisis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar tema. Hasil analisis menunjukkan bahwa algoritma TikTok secara konsisten meningkatkan exposure produk kreatif dengan memprioritaskan konten yang menarik secara visual dan naratif. Kendalaan hasil diperkuat melalui triangulasi sumber antara literatur akademik, laporan industri, dan kebijakan digital, sehingga temuan yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Next. Selanjutnya akan jelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya di sini ada 3.6 yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan industri, dan media daring terkait TikTok Shop dan UMKM kreatif. Analisis dilakukan melalui 2 teknik utama yaitu analisis isi konten analis untuk meninjau pesan utama dari sumber data, dan analis tematik atau disebut tematik analis untuk menemukan pola dan tema berulang. Lalu dari hasil analisis diperoleh 3 tema utama yaitu konten visual dan estetik berperan dalam meningkatkan visibilitas UMKM TikTok. Video berdurasi 15-30 detik dengan elemen visual dominan memiliki peluang 70% lebih besar muncul di FYP. Lalu ada juga di sini algoritma rekomendasi TikTok berkontribusi terhadap kenaikan penjualan UMKM hingga 68%. Namun penutupan TikTok Shop pada tahun 2023 menurunkan pendapatan banyak pelaku UMKM kreatif. Lalu yang ketiga, storytelling dan promosi kreatif terbukti efektif meningkatkan engagement hingga 2,5 kali lipat karena narasi autentik membangun kepercayaan konsumen. Boleh di next.
Lalu di sini ada penyimpulan hasil penelitian. Dari berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma TikTok memiliki peran besar dalam meningkatkan visibilitas dan penjualan UMKM kreatif melalui sistem rekomendasi berbasis minat pengguna. Namun, keberlanjutan usaha sangat bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap perubahan algoritma dan tren digital. Penutupan sementara TikTok Shop pada tahun 2023 itu memperlihatkan risiko tinggi bagi UMKM yang terlalu bergantung pada satu platform. Oleh karena itu, sinergi antara kreativitas, literasi digital, dan kemampuan memahami algoritma menjadi kunci utama agar UMKM kreatif dapat bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan di tengah ekosistem digital yang terus berubah. Boleh di next? Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan arahannya, serta kepada seluruh anggota kelompok yang telah membantu, termasuk instansi terkait dengan mendukung penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.